Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Saya Tita Fitratus Solihah dengan nomor induk mahasiswa 210808639 kelas BB1B dari program studi Pendidikan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang pentingnya keterampilan menulis bagi mahasiswa. Mengapa sih mahasiswa harus terampil menulis? Karena kemampuan menulis merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa yang sangat penting. Dengan kemampuan tersebut, mahasiswa dapat mengungkapkan ide, pikiran, kreativitas, dan kemampuannya melalui tulisan. Tentunya untuk menyelesaikan skripsi, esai, makalah, dan sebagainya sebagai salah satu syarat kelulusan. Ada beberapa aspek yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian menulis. Yang kedua, tujuan menulis. Yang ketiga, fungsi menulis. Yang keempat, manfaat menulis. Yang kelima, teknik menulis. Dan yang keenam, tips mudah menulis. A. Pengertian menulis. Menulis adalah sebuah proses menciptakan suatu catatan, informasi, atau cerita menggunakan aksara. Menulis juga proses menuangkan kreativitas atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulisan yang biasanya disebut dengan karangan. Pengertian menulis menurut beberapa pendapat. Menurut KBBI, menulis adalah mengungkapkan gagasan, opini, dan ide dalam rangkaian kalimat. Sedangkan menurut Herbert dan Potet, menulis adalah upaya menggambarkan pikiran, ide, dan perasaan dalam bentuk simbol atau sebagai media sarana komunikasi. Sedangkan menurut Taringan 1986, menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulisan sebagai media penyampaiannya. Sedangkan menurut Lasa HS, menulis itu sederhana ketika seseorang berbicara sehari-hari tanpa harus kesulitan menuangkannya. B. Tujuan menulis. Tujuan menulis merupakan media komunikasi antara penulis dan pembacanya, sehingga terciptanya sebuah karya sastra yang indah. Ada 4 tujuan yang perlu dipahami, yaitu 1. Memberikan informasi, 2. Membujuk, 3. Mendidik, dan yang terakhir menghibur. Ada 4 tujuan utama yang perlu dipahami. 1. Memberikan informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan memberikan manfaat bagi seseorang atau pembacanya. Contoh, ciplukan adalah tumbuhan semak liar di tanah-tanah kosong yang tidak terlalu becek dan hanya bisa ditemukan pada saat musim penghujan. Tumbuhan ini memiliki tinggi antara 30–35 cm dan ciri fisiknya ialah memiliki batang yang berwarna hijau kekuningan. Buahnya berbentuk bulat dan berwarna kuning. 2. Membujuk. Membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar. Dengan kata-kata manis, merayu, dan memikat hati. Tindakan ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya lewat
Adapun fungsi lainnya, 1. Fungsi penyampaian, untuk menyampaikan gagasan, pikiran, pengalaman, dan imajinasi yang dituangkan dalam sebuah tulisan. Yang kedua, fungsi penciptaan. Menulis memiliki fungsi penciptaan karena penulis telah menggambarkan atau menciptakan suatu peristiwa nyata maupun fiktif melalui tulisan. Yang ketiga, fungsi pengawetan. Menulis juga memiliki fungsi pengawetan untuk mengutarakan suatu cerita atau gagasan melalui tulisan yang berbentuk dokumen. Yang keempat, fungsi penataan. Fungsi penataan untuk menjelaskan gagasan, ide, pikiran, pendapat, dan imajinasinya dengan jelas. D. Manfaat menulis. Menurut Ariston dalam karya tulis Dharma di 1996, menulis adalah sarana untuk mengangkat ide dan informasi yang ada di alam bawah sadar. Bukan itu, kegiatan ini juga memiliki manfaat lainnya bagi penulis, antara lain manfaat menulis dilihat dari segi material. Penulis akan mendapatkan manfaat berupa honorarium dan pekerjaan sambilan untuk mendapatkan penghasilan lebih berkat kemampuannya. Yang kedua, non material. Penulis akan mendapatkan kepuasan batin setelah mengekspresikan diri, mengangkat gagasan, ide, dan menyampaikan sebuah informasi dengan cara menulis. Yang ketiga, popularitas. Penulis juga bisa tumbuh menjadi sosok yang terkenal melalui tulisan-tulisannya yang menarik minat pembacanya. D. Teknik menulis. Teknik menulis bisa digunakan sebelum menulis atau pada saat kita menulis. Sebelum menulis, kita harus menentukan jenis tulisan, apakah itu tulisan opini, esai, ataupun cerita-cerita pendek. Yang kedua, pertimbangan pembaca. Yang ketiga, orientasi publik. Yang keempat, menentukan tema dan ide tulisan. Yang kelima, mengembangkan ide. Yang keenam, unsur tulisan. Pada saat kita menulis, kita harus memperhatikan ejaan. Ejaan adalah pengembaraan bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Yang kedelapan, gaya tulisan. Gaya tulisan merupakan tanda pengenal penulis ke pembacanya, seperti ciri khas penulisnya. Yang kedelapan, penyuntingan. Penyuntingan adalah kegiatan mengusulkan sebuah karangan yang dianggap kurang sempurna agar menjadi lebih baik. Cara melatih kemampuan menulis bagi mahasiswa. 1. Kembangkan imajinasi. Kita harus sering-sering untuk mengembangkan imajinasi atau berpikir kritis. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Yang ketiga, praktek. Kemampuan menulis akan ada kemajuan tanpa adanya latihan atau praktek. Yang keempat, mencari referensi atau sering membaca buku. Yang kelima, jangan takut salah. Yang keenam, minta koreksi dosen atau orang yang berpengalaman. Asas-asas pokok menulis. 1. Tepat. Semua bentuk dan jenis tulisan yang disampaikan kepada publik senantiasa menjunjung tinggi prinsip keakuratan. Yang kedua, ringkas. Tulisan yang baik haruslah ringkas, tidak terdapat bentuk kebahasaan yang bertele-tele. Yang ketiga, jelas. Kejelasan semua bentuk jenis dalam ragam tulisan harus diupayakan cukup jelas. Yang keempat, bertautan. Antar tulisan harus bertautan satu sama lain, misalnya antar sebab yang satu dengan sebab yang lainnya. Yang kelima, penekanan. Penekanan adanya penonjolan atau bagian yang memiliki derajat berbeda dalam tulisan memberikan kemudahan kepada pembaca dalam menangkap ide-ide tertentu. Hubungan menulis dengan membaca. Kegiatan menulis berhubungan erat dengan kegiatan membaca. Keduanya saling mengisi. Kata kuncinya, penulis yang berhasil adalah pembaca yang rajin. Tidak ada penulis di dunia ini yang tidak rajin membaca. Tidak mungkin seseorang dapat menulis, terutama tulisan-tulisan ilmiah, tanpa terlebih dahulu ia membaca sebagai sumber informasi. Dan yang terakhir, ada kata mutiara dari Pramoedya Anantar. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dinda Fitrah Solihah
Kami undur diri dan berjumpa lagi dengan saya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.